Excom Info Maluku TV Channel. Saat ini saya sedang berada dengan Ketua Komisi 1 Bapak Sekpornas Esos. Tentunya saat ini saya akan bertanya soal rapat yang dilakukan hari ini di Gedung Paripurna. Langsung saja kita bertemu dengan Bapak. Bapak bagaimana Pak? Saya bisa minta keterangan untuk hasil rapat hari ini Pak? Ya, yang pertama saya mengucapkan dulu salam sehat ya buat pemirsa. Kami Komisi 1 DPRD Kota Ambon hari ini berinisiasi mengundang Dinas BP3MD, Dinas Sosial dan Catatan Sipil serta Bank BNI, BRI dan POS terkait dengan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka penyaluran bantuan sosial di Kota Ambon. Nah, dalam rapat tersebut lalu kita mengevaluasi seluruh data-data bantuan yang telah disalurkan. Dari hasil evaluasi itu, dari totalitas 20 kelurahan dan 30 desa dan negeri di Kota Ambon, sudah 95% pemerintah Kota Ambon memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Baik itu bantuan lewat pemerintah pusat yang terdiri dari 3 item. Yang pertama itu BST, yang kedua itu BPNT, dan yang ketiga itu PKH, dan maupun bantuan dari pemerintah daerah lewat APBD yang disebut dengan 2 item itu, yaitu BLT di negeri dan desa dan sembako di kelurahan. Nah, kenapa kita mengundang bank dan pos? Karena mereka adalah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon untuk penyaluran bantuan maupun yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan tersebut. Dan hasil evaluasi dan sinkronisasi data tadi, kita memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Pak Wali Kota, karena hampir 95% rakyat di Kota Ambon sudah mendapatkan bantuan. Hanya sekitar 3-5% saja itu di negeri Batu Merah, negeri Paso dan negeri Hatibe Kecil. Itu karena jumlah masyarakat tidak mampu yang terdampak COVID ini jauh melebihi pagu anggaran ADD maupun DD yang ada di desa. Sehingga kita akan mencari solusi yang terbaik bagi mereka untuk melakukan rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah dan juga badan anggaran DPRD untuk paling tidak mencari solusi anggaran untuk membantu kurang lebih 3-5% masyarakat yang tercover. Apakah dalam pemberian penyaluran ini ada penggandaan Pak? Dan juga dalam pemberian bantuan ini ada tim-tim khusus yang ada di situ, ataukah dari masyarakat sendiri menginfokan kepada dinas bahwa mereka sudah dapat? Itu bagaimana upaya untuk mengendalikan hal seperti ini Pak? Ya, kalau dana dari pusat, sumber datanya itu dari Kementerian Sosial, data sosial, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau dari bantuan daerah itu bersumber dari desa. Desa ini pola rekrutmennya adalah RT-RT mendata masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu yang terdampak COVID. Gitu. Nah, verifikasi dilakukan di desa dan ditetapkan lewat rapat musyawarah desa. Baru data itu dinaikkan ke BP3MD dan Dinas Sosial untuk diberikan bantuan. Nah, memang ada sekitar 0, sekian persen lah sampai 1% ada terjadi pendobolan. Itu bukan dikarenakan karena kesalahan pemerintah. Itu karena bantuan ini baik pusat maupun daerah ini tidak bisa mendapatkan double. Satu orang tidak bisa mendapatkan double. Pemerintah sudah merekrut data di daerah, namun data misalnya BST dari pemerintah pusat tiba-tiba datang karena data ini data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak dipegang awalnya oleh pemerintah daerah, maka terjadi double. Tapi sudah dibuat kesepakatan karena Pak Wali Kota juga sudah menyurati Menteri Sosial untuk mendapatkan data itu, maka disepakati kalau yang sudah dapat BST tidak bisa lagi dapat BLT. Kalau sama-sama sudah terima harus pulangkan satu. Jadi terus diverifikasi dan hasil verifikasi itu maksimal karena langsung di cross check dengan bank, desa dan dinas terkait. Sehingga yang sudah terlanjur mendapatkan double akan memulangkan yang satu item. Kalau misalnya dapat BST dan BLT, BLT-nya harus dipulangkan. Gitu. Jadi kita yakin sungguh bahwa memang
Karena ini banyak orang, puluhan ribu orang, maka pasti ada 1-2 yang error, tapi itu akan dilakukan perbaikan. Iya Pak. Ya Pak, yang terakhir mungkin dari Bapak ada pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Ambon terkait bantuan sosial ini Pak? Iya, mungkin harapan saya bagi saudara yang belum mendapatkan bantuan, tetap bersabar karena pasti akan mendapatkan bantuan karena pemerintah masih terus memverifikasi data dan verifikasi administratif. Bagi masyarakat yang belum sama sekali terdata, bisa melaporkan namanya ke desa, kelurahan, negeri, atau posko aduan pemerintah Kota Ambon di kantor wali kota dan posko aduan DPRD di Komisi 1 DPRD. Sehingga kita harapkan masyarakat yang betul-betul berhak mendapatkan bantuan itu bisa mendapatkan bantuan. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih.